Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Agapi Siregar, kelas A PPKN, Stambuk 2020, Fakultas Ilmu Sosial. Pada video ini merupakan tugas proyek mata kuliah ilmu hukum saya. Pada tugas ini, saya menyatakan bahwa hasil yang telah saya analisis pada mini riset saya dengan mewawancarai masyarakat di daerah tempat saya di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang pemahaman masyarakat terhadap penggolongan hukum. Dalam mini riset saya menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap penggolongan hukum masih sangat minim, sehingga dalam tugas rekayasa ide saya menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi fenomena tersebut, yaitu dengan saling sharing mengenai hukum kepada masyarakat, membagikan poster yang telah dibuat, dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Pada video ini saya juga mengadakan sosialisasi terhadap pemuda-pemudi di daerah tempat tinggal saya untuk menambah pemahaman mereka terhadap penggolongan atau macam-macam hukum yang berlaku dalam masyarakat. Saya akan menampilkan videonya sebagai berikut. Saya akan mensosialisasikan penggolongan hukum yang ada di Indonesia dan dalam masyarakat. Yang pertama, macam-macam penggolongan hukum, yaitu yang pertama ada hukum berdasarkan bentuknya. Terbagi atas A. Hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contoh hukum tertulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Dan yang B, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku secara serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak langsung yaitu hukum adat, agama, dan lain-lain. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Penggolongan ini terbagi atas 5, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, traktat, jurisprudensi, hukum ilmu, dan yang ketiga penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Penggolongan ini terbagi atas 2 jenis, yaitu satu, hukum yang memaksa. Hukum yang memaksa merupakan jenis hukum yang berlaku dalam keadaan bagaimanapun, harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya, hukum bagi perkara pidana, maka sanksi secara wajib untuk dilaksanakan yang tersangka. Yang B, hukum yang mengatur. Hukum ini adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya, hukum meraih warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak yang terkait. Yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, terbagi atas 3. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungan internasional. Yang ketiga adalah hukum asing. Hukum asing merupakan jenis hukum yang berlakunya di dalam suatu wilayah negara lain dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Terbagi atas 3 jenis, yaitu ius constitutum, atau bisa disebut hukum positif. Hukum ini adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu di dalam daerah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di warga negara Indonesia. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif. Hukum ini adalah jenis hukum yang diharapkan dan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, ius naturale atau hukum alam. Hukum alam ini adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja, di mana saja, dari dulu sampai sekarang. Yang keenam, hukum berdasarkan wujudnya. Terbagi atas 2, yaitu hukum objektif. Hukum objektif adalah jenis hukum yang mengatur tentang hubungan antara 2 orang atau lebih. Dan hukum subjektif adalah hukum yang muncul dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Yang ketujuh, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Terbagi atas 2, yaitu hukum publik atau hukum negara yang merupakan jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, yaitu warga negaranya.
privat atau hukum sipil. Hukum ini adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Yang kedelapan, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum ini terbagi atas dua, yaitu hukum material dan formal. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal yang dilarang serta yang diperbolehkan dalam masyarakat itu. Yang kedua, hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Ya. Saya ingin bertanya, apa jenis hukum yang berlaku pada kehidupan masyarakat? Untuk jenis hukum yang berlaku dalam masyarakat itu terdapat dari dua bagian, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya itu ada hukum tata negara, administrasi negara, dan hukum pidana. Dan yang kedua, hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum ini contohnya yaitu hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Berdasarkan dari sosialisasi yang saya adakan, semoga menjadi sebuah manfaat dalam menambah pemahaman masyarakat terhadap hukum dan penggolongan atau macam-macam hukum yang berlaku dalam suatu negara dan masyarakat.